Assalamualaikum, selamat sore untuk sahabat-sahabat Ami Ambiarwati dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabatku sehat selalu dan tetap bersemangat. Oke sob, untuk video kali ini aku akan bagikan sedikit info-info tentang budidaya mentimun, tetapi bukan untuk yang dikonsumsi sob ya. Nah, bagaimana itu mentimun yang bukan untuk konsumsi? Tonton sampai habis dan jangan di skip. Oke sob, akan aku sampaikan bagaimana itu mentimun yang tidak dikonsumsi tetapi untuk bibit. Jadi timun itu khusus untuk bibit sob ya. Nah, ini sob timunnya ya yang untuk khusus bibit. Timunnya itu tidak terlalu tinggi seperti timun-timun yang biasa ditanam khusus untuk konsumsi. Jadi yang khusus untuk bibit ini sob itu melalui polinasi. Nah, untuk cara budidayanya sob ya, harus disemai terlebih dahulu, tidak dicemplung-cemplungin seperti timun biasanya sob ya. Jadi harus melalui persemaian. Karena kalau untuk pembibitan itu bibit disediakan oleh perusahaan, jadi kita harus ekstra berhati-hati. Jadi harus melalui persemaian sob ya. Dan untuk perawatan itu tidak jauh berbeda dengan timun pada umumnya, yaitu pemupukan. Pemupukan itu juga harus tetap tepat waktu sob ya. Pemupukan timun itu di 7 HST, 21 HST dan 35 HST. Nah, itu melalui pengocoran sob ya. Biar lebih cepat terserap oleh tanaman, yaitu dengan cara dikocor. Nah, ini timunnya uwiju sob ya. Nah, untuk cara selanjutnya yaitu kita harus melakukan polinasi sob ya, disilangkan. Untuk timun pembibitan ini harus dipolinasi seperti ini sob ya. Kalau sudah dipolinasi, ini ditutup. Ini ditutup pakai sedotan tapi yang besar sob ya, seperti ini. Terus dijepret pakai staples. Nah, ini sob, seperti ini. Yang ditutup ini. Nah. Terus kalau sudah dibuka sob ya, itu dikasih tali merah. Ini tutupnya itu kita ambil, terus itu dikasih tali merah biar nanti bisa membedakan antara yang polinasi dengan yang tidak dipolinasi. Nah, yang tidak dipolinasi kita bisa ambil untuk dikonsumsi atau dijual. Barangkali ada yang terselip sob ya. Masih ada bunga-bunga yang masih ada yang tidak dipolinasi, itu nanti akan jadi buah nanti sob. Nah, itu harus kita ambil, segera kita ambil karena nutrisinya itu biar utuh terserap oleh yang dipolinasi. Tidak terlalu banyak sob ya. Dalam satu pohon itu biasanya 3 buah sob ya. 3 buah mentimun. Jadi nutrisinya itu terserap dengan baik oleh buahnya. Kalau yang tidak dipolinasi itu segera diambil. Nah, ini sob. Untuk penyepraian juga hampir sama sob seperti timun-timun biasanya. Itu harus rutin per seminggu sekali sob ya. Tidak boleh sampai lalai, apalagi ini khusus untuk pembibitan. Jadi untuk bunga pejantan kita bisa tanam di sebelah sini sob. Nah, ini khusus untuk yang bunga pejantan yang untuk memolinasinya sob. Nah, ini kita bisa tanam di sini. Nah, ini buahnya juga bisa dimakan ini sob, bisa diambil. Nah, ini sob. Ini yang khusus bunga jantan. Jadi kita kalau mau polinasi ambilnya di sini. Nah, ini sob. Nah, untuk menanam mentimun ini sob ya, baik timun konsumsi maupun timun yang khusus untuk bibit itu sama,
kita harus gerak cepat sob ya. Habis tanam kita itu harus cepat-cepat memasang ajir untuk rambatan ini sob ya. Ini namanya ajir. Terus harus cepat-cepat pula kita memasang bendeng. Nah seperti ini sob. Nah ini namanya bendeng sob, yang putih ini namanya bendeng ini. Nah seperti itu sob ya. Gerak cepat sob ini ya. Kalau budidaya mentimun itu memang harus gerak cepat karena pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Oke sob, itu sedikit info-info tentang budidaya mentimun tetapi yang untuk bibit sob ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan infonya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap ceria. Bye-bye.